Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsanul Huda, mahasiswa IAI Tabah yang sekarang sedang melakukan tugas PPL di MA Al-Muhtadi. Adapun dalam mencapai tugas ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Al-Quran Hadis bab keautentikan Al-Quran kelas 10. Kompetensi dasar materi kali ini yaitu 1. Menghayati keautentikan Al-Quran. 2. Mengamalkan sikap jujur sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. 3. Menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Dan keempat, menyajikan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Keautentikan Al-Quran yaitu 1. Penjagaan langsung dari Allah, dan yang kedua mutawatir. Wahyu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Adapun ayat yang menerangkan tentang keautentikan Al-Quran yaitu terdapat pada Quran surat Yunus ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Adapun keterangan dari tafsir jalannya yaitu wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara, dan tidak ada Al-Quran ini dibuat-buat, maksudnya adalah buatan, min dunillahi ay ghairihi, maksudnya selain Allah, buatan selain Allah. Walakin unzila tasdiqa, tetapi Al-Quran diturunkan untuk membenarkan alladzi baina yadayhi minal kutubi, membenarkan di antara kaum-kaum sebelumnya dari beberapa kitab-kitabnya umat terdahulu. Wa tafsilal kitabi, dan memerinci kitab-kitab terdahulu, maksudnya tabyina ma katabahullahu min ahkami wa ghairiha, menjelaskan isi kitab-kitab Allah dari beberapa hukum dan lain-lainnya. La roiba, maksudnya syaka, tidak ada kemamangan, fihi, di dalam Al-Quran, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Muta'allaqun bi tasdiqi aw bi unsila mahdhufun wa quri'a bi raf'i tasdiqi wa tasfili bi taqdiri huwa, berhubungan dengan lafaz tasdiqo atau dengan lafaz unzila yang dibuang. Ada yang dibaca dengan rofa, berarti tasdiqu unzilu, maksudnya yaitu wa tasfili bi taqdiri huwa, dengan memperinci mengkira-kirakan huwa, berarti huwa tasdiqu atau huwa unzilu. Dan ayat selanjutnya yaitu yang menerangkan tentang Quran surat Al-Hijr ayat 9, ayat yang menerangkan tentang keautentikan Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Maksudnya inna nahnu sebagai taukid kepada isim inna atau dhamir fasl. Nahnu itu menjadi taukid, bisa taukidnya inna, bisa menjadi dhamir fasl juga bisa. Nazzalna dzikra, maksudnya adzikra adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami Allah kepada Al-Quran sungguh yang menjaganya, maksudnya menjaga dari min tabdili wa tahrifi wa ziyadati wan naqsi, menjaga dari orang-orang yang mengganti, merubah, menambahi dan mengurangi Al-Quran.
Kemurnian dan keautentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya, kalimatnya dan bunyinya. Tidak ada yang bisa merubah, satu huruf pun tidak ada. Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu, orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenun dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal kanjeng Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi tidak mungkin kalau kanjeng Nabi itu mengarang Al-Quran. Bukti-bukti keautentikan Al-Quran. 1. Pencatatan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari zaman kanjeng Nabi, pencatatan Al-Quran sebenarnya sudah dimulai. Tapi pada masa itu, Al-Quran dicatat oleh para sahabat dalam tulang-tulang hewan, pelepah-pelepah kurma, dan dalam kulit-kulit unta. Sampai pada zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran masih berbentuk pada barang-barang tersebut. Tulisannya dikumpulkan menjadi satu dan disimpan. Sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran masih disimpan, tapi penyimpanannya dipindah di rumah Ummul Mukminin, istri kanjeng Nabi yang bernama Hafsah. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan baru pembukuan Al-Quran yang kedua. Periode yang kedua ini pembukuan Al-Quran mulai dilaksanakan. Setelah Al-Quran dibukukan menjadi satu, Al-Quran disebarkan di negara-negara lain untuk bisa dipelajarinya. Setelah pembukaan Al-Quran selesai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Al-Quran dibuatkan i'rab dan nuqthah untuk menghindari salah pembacaan dan kesalahpahaman arti. Dan yang terakhir, penghafalan Al-Quran. Al-Quran sudah disebar ke seantero dunia dan mulai banyak para penghafal Al-Quran mulai sejak zaman dahulu sampai sekarang. Al-Quran masih banyak yang menghafalkan. Dan sekian dari kami tentang penjelasan keautentikan Al-Quran. Apabila ada kurang lebihnya, mari kita diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.